Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di channel media Belajar IPA. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama, membahas bersama tentang materi dan perubahannya. Di mana materi dan perubahannya ini merupakan pembahasan IPA di kelas 7 semester 1. Masih bersama saya, Pak Subhan, guru SMP Negeri 5 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Cakupan bahasan pada kesempatan kali ini adalah untuk mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, serta mengklasifikasikan materi. Mengelompokkan sifat materi. Yang pertama harus kita tahu, apa sih materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Banyak sekali materi di sekitar kita. Contoh saja, kopi, gelas, mobil, patung, ban dalem, dan masih banyak lagi. Khususnya ban dalem. Apa sih yang ada di dalam ban dalem itu? Materi kadang kita sebut juga dengan istilah zat. Sifat materi berdasarkan susunan partikelnya, ada materi atau zat padat, zat cair, maupun zat gas. Sifat materi pada zat padat diantaranya memiliki bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel padat dan sangat rapat. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contohnya, zat padat itu adalah contohnya kayu. Sementara zat cair memiliki sifat bentuk selalu berubah sesuai tempatnya, volume yang tetap, jarak antar partikel lebih renggang, dan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contohnya air. Sifat materi selanjutnya yaitu zat gas. Dengan sifat materinya, bentuk dan volume tidak tetap, jarak antar partikel gas sangat renggang, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya adalah balon udara. Materi-materi yang sudah kita bahas di atas dapat mengalami perubahan. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru. Yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Contoh, es mencair, air menguap, lilin meleleh. Di sisi lain, perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru dan hasil perubahannya bersifat permanen. Contoh, kertas warna putih ketika dibakar maka dia akan menjadi abu yang warnanya hitam.
Apakah kalau sudah hitam dapat kembali ke putih? Tentunya tidak. Contoh lain, besi berkarat, nasi menjadi basi. Materi atau zat juga dapat mengalami perubahan wujud antara satu ke yang lainnya. Contohnya bisa kita lihat di bagian perubahan wujud materi. Saya ambil contoh proses perubahan zat padat jadi zat cair, namanya mencair. Perubahan zat gas menjadi zat cair, nama prosesnya mengembun. Silakan kalian bisa perhatikan proses perubahan wujud zat yang lainnya. Kita lanjutkan dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan materi. Materi diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama kita bahas adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ada ratusan unsur yang sudah ditemukan. Di sini kita contohkan beberapa nama unsur dan lambangnya. Contoh oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambangnya H, iodium, lambangnya I, karbon, lambangnya C. Di kehidupan sehari-hari kalian, tentunya kalian bagi yang perempuan memakai unsur juga, yaitu emas. Lambangnya adalah AU atau aurum. Di rumah tangga, contoh penggunaan unsur adalah adanya panci aluminium. Aluminium merupakan unsur dengan lambang Al. Kemudian kita membahas senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Begitu banyak contoh senyawa di sekitar kita. Contoh yang paling sering kita pakai, kita gunakan dari senyawa tersebut adalah air. Air merupakan senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur hidrogen dengan oksigen. Selanjutnya ada garam dapur yang merupakan senyawa hasil gabungan dari Na plus Cl atau NaCl dan senyawa-senyawa lain yang sangat banyak. Campuran. Tentunya kalian bisa melihat di sini ada gambar es campur. Segar bukan? Campuran merupakan materi yang terbentuk dari penggabungan antara dua zat atau lebih, di mana masing-masing zat penyusun masih mempertahankan sifatnya masing-masing. Campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang termasuk campuran homogen yaitu campuran dua jenis zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan. Contohnya campuran garam dan air. Campuran homogen
sering kita kenal juga sebagai larutan. Campuran heterogen yaitu campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contoh, campuran antara kopi dan air. Campuran heterogen nantinya kita kenal dengan istilah koloid dan suspensi. Untuk memperjelas perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran, bisa kalian lihat di tabel berikut. Di situ kita bisa melihat perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Perhatikan ya. Demikian pembahasan kita tentang materi dan perubahannya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian. Satu pesan Bapak, be the next scientist. Terima kasih, thank you, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.